Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur dan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan, yaitu pada, akar, dan batang. Hari ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang struktur dan fungsi dari organ-organ tumbuhan, yaitu pada daun, buah, dan bunga. Langsung saja mari kita simak. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang struktur dan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan yang akan kita bahas hari ini yaitu daun. Daun umumnya berwarna hijau karena pada daun mengandung banyak sekali klorofil. Pada tumbuhan, daun sangat berperan penting. Fungsi daun itu sendiri adalah yang pertama, tempat fotosintesis dari tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah untuk transpirasi atau penguapan pada tumbuhan. Untuk struktur daun bisa kalian perhatikan pada layar di belakang Ustadz. Pada struktur luar daun terdapat perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Terlihat pada gambar di samping bahwa pada tumbuhan dikotil memiliki perulatan yang menjala, sedangkan tumbuhan monokotil, di situ contohnya adalah jagung, itu memiliki peruratan yang sejajar. Untuk struktur daun pada bagian dalam bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Struktur daun terdiri dari beberapa jaringan. Yang pertama adalah jaringan epidermis, yang berfungsi untuk melindungi bagian-bagian jaringan di bawahnya. Kemudian jaringan palisade yang terletak di bawah jaringan epidermis, yaitu berfungsi sebagai tempat fotosintesis dari tumbuhan. Atau jaringan ini bisa juga disebut sebagai jaringan tiang. Kemudian ada jaringan epidermis bawah yang fungsinya sama dengan jaringan epidermis atas, untuk melindungi jaringan-jaringan di atasnya. Kemudian pada gambar tersebut ada lubang, itu adalah jaringan stomata yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara gas O2 dan CO2. Kemudian ada spons atau bunga karang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dari karbon dioksida. Kemudian ada jaringan xilem dan floem, di mana fungsi xilem adalah untuk mengangkut air, sedangkan floem untuk mengangkut hasil dari fotosintesis. Nah, daun adalah sebagai tempat fotosintesis. Lalu apa itu fotosintesis? Berikut penjelasan dari fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Bahan dasarnya adalah karbon dioksida dan air, kemudian menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Untuk reaksi kimianya adalah karbon dioksida atau CO2, kemudian ditambah dengan air, yaitu H2O, menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Maka fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah air, di mana air pada proses fotosintesis berfungsi untuk membuka stomata pada daun. Semakin banyak air, maka proses fotosintesis akan semakin cepat. Yang kedua adalah karbon dioksida atau CO2, di mana semakin banyak karbon dioksida atau CO2, fotosintesis juga akan semakin cepat. Selain dua faktor tersebut, ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses fotosintesis, yaitu klorofil yang berfungsi untuk menyerap cahaya, kemudian suhu yang berpengaruh pada kerja enzim fotosintesis. Suhu minimal yaitu 5 derajat Celcius, tapi jika terlalu tinggi dapat merusak enzim. Kemudian ada cahaya yang berfungsi untuk memecah air pada proses fotosintesis.
Ada beberapa uji coba atau praktikum yang dapat dilakukan untuk membuktikan adanya proses fotosintesis. Yang pertama, ada eksperimen Ingenhousz yang bertujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan gas oksigen. Bentuk alatnya dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian, eksperimen yang kedua adalah Schwarz eksperimen yang bertujuan untuk membuktikan adanya kandungan amilum pada proses fotosintesis. Ada beberapa perlakuan dalam uji coba atau praktikum fotosintesis. Perlakuan-perlakuan tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah perlakuan di mana air direbus dalam air mendidih. Ini bertujuan untuk mematikan sel-sel pada daun. Kemudian, daun dimasukkan ke dalam alkohol panas yang berfungsi untuk melarutkan klorofil pada daun. Dan yang ketiga adalah daun ditetesi dengan Lugol, di mana berfungsi untuk menguji adanya amilum. Jika dalam hasil pengamatan daun berwarna biru kehitaman, maka dapat diartikan bahwa dalam proses fotosintesis daun mengandung amilum. Untuk penjelasan lebih lengkap tentang proses fotosintesis, dapat kalian simak video yang Ustadz berikan pada link deskripsi.